anak, kembali lagi bersama aku, Ria Ulfasari, di Selekat Season 2, selangkah lebih dekat dengan tema Kenali Tahapan Perkembangan Anak Sejak Awal. Bersama rekan aku tentunya, Dita Indrayanti. Oke guys, tanpa memperpanjang mukadimah nih, kita langsung saja nih tanya-tanya soal perkembangan anak usia dini bersama Kak Dita. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, dalam perkembangan anak usia dini itu ada aspek apa aja sih Kak? Menurut standar perkembangan anak usia dini Permendikbud 137 itu terdapat 6 aspek. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral, yang kedua yaitu fisik motorik, yang tiga sosial emosional, yang empat itu kognitif, yang kelima itu bahasa, yang keenam itu seni. Nah guys, jadi di dalam Permendikbud 137 ada 6 aspek perkembangan, yaitu ada aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial dan emosional, dan seni. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Oke Kak, yang pertama itu ada aspek nilai agama dan moral. Boleh dong Kak dijelaskan bagaimana perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia 0 sampai 6 tahun? Oke, nah jadi setiap lingkup perkembangan itu ada cakupan umurnya. Nah, jadi dari 6 aspek tadi itu terdapat di berbagai umur. Nah, yang pertama kita bahas mengenai nilai moral dan agama. Pada usia 3 bulan, karena anak bayi usia segitu belum bisa ngapa-ngapain, dia baru bisa mendengarkan biasanya doa ataupun salawat yang dilanjutkan oleh orang tuanya. Nah, sedangkan untuk usia 3 sampai 6 bulan, biasanya anak-anak mulai tuh melihat sekitar apa aja sih yang ada di sekitarnya, ciptaan apa aja sih yang ada di sekitarnya. Nah, untuk usia 6 sampai 9 bulan itu biasanya anak-anak mulai mengamati, udah mencermati apa sih yang terjadi di sebelahnya, apa aja sih ciptaan yang terjadi. Nah, sedangkan untuk usia 9 sampai 12 bulan, anak mulai tertarik, udah mulai kepo lah istilahnya dengan ibadah apa nih yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, sedangkan untuk usia 12 bulan sampai 18 bulan, anak udah mulai mencoba meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Biasanya anak udah mencoba sholat, tapi meskipun masih salah, perlu dibimbing oleh orang tua. Nah, sedangkan 18 bulan sampai 24 bulan, biasanya anak-anak ini udah mulai paham apa yang sedang terjadi, apa baik buruknya yang ada di sekitarnya. Dia paham nih, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Udah mencoba mulai mengucapkan kata salam, udah mulai mencoba mengangkat kedua tangan saat berdoa. Nah, untuk usia 2 tahun sampai 3 tahun, anak-anak udah sholat tuh, dia paham orang tuanya bakal sholat, dia bakal ikut sholat, seperti itu. Dan udah juga mencoba mempelajari ayat-ayat pendek meskipun masih butuh bantuan orang tua. Nah, untuk usia 4 sampai 6 tahun itu sebenarnya proses pematangan anak untuk nilai moral dan agama. Di situ diperlukan bantuan oleh orang tua dan anak guru pengajar seperti kita nantinya untuk mematangkan nilai-nilai agama, seperti dia bakal tahu agama yang dianutnya, mengamalkan kegiatan-kegiatan baik, paham yang mana seharusnya dilakukan atau tidak, udah paham yang namanya toleransi agama terhadap temannya. Nah, itu guys. Jadi, pada aspek nilai agama dan moral, itu udah dijelaskan secara rinci nih. Dari umur yang paling kecil, dia belum bisa mengucap, hanya bisa mendengarkan. Mulai dari didengarkan oleh orang tuanya, yaitu murotal Al-Quran, sholawat, dan mungkin bisa dibacakan cerita tentang Nabi. Itu guys. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke aspek perkembangan yang kedua, yaitu fisik motorik. Silakan Kak. Oke, kalau untuk fisik motorik ini terbagi menjadi 3 lingkup, yaitu motorik kasar, halus, dan lingkup perkembangannya. Nah, biasanya kalau untuk kasar ini langsung secara spontan oleh fisik tubuh, sedangkan kalau halus ini melalui pergerakan tangan atau jari kaki, ataupun dari anggota tubuh lainnya, namun tidak secara fisik keseluruhan. Nah, kalau untuk lingkup perkembangan yang ketiganya itu biasanya melalui berat badan, bisa melalui tinggi badan, berat badan,
pola aspek makan ataupun perkembangan yang hal lumrah yang terjadi. Nah, pada usia 3 bulan untuk motorik kasar itu anak-anak mulai mengangkat kepala atau menggerakkan kaki dan tangannya. Sedangkan untuk motorik halusnya itu baru menggunakan memainkan jari-jarinya seperti ini ataupun sudah mencoba menggapai-gapai tangannya. Nah, sedangkan untuk lingkupannya masih yang seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada usia 3 sampai 6 bulan pada motorik kasar, anak-anak tuh udah mulai mencoba merangkak, udah mencoba membolakkan balik badannya meskipun masih kesulitan dan dibantu oleh orang tua. Sedangkan untuk motorik halusnya, anak tersebut udah mulai mencoba meraih benda-benda yang ada di sekitarnya dan mulai mencoba meraba tuh bagian anggota tubuh oleh orang tuanya, yang biasanya dipegangnya tuh hidung, pipi, itu yang biasa dimainkan oleh anak. Kalau untuk cangkupan perkembangannya masih sama, masih mengikuti perkembangan berat badan, tinggi badan, dan udah harus ada imunisasi biasanya dilakukan oleh pihak puskesmas setempat. Nah, sedangkan untuk usia 6-9 bulan, anak pada motorik kasar itu udah mulai mencoba duduk meskipun masih butuh bantuan. Sedangkan untuk motorik halusnya udah mulai mencoba mengamati benda yang dipegangnya dan udah mencoba meraba. Kayak mana sih rasa memegang benda yang dipegangnya itu kasar kah, halus atau lembut. Untuk perkembangan pada usia 6-9 bulannya tuh, jika anak tidak merasa aman, ia bakal mencoba menjerit dan bakal paham nih, dia ngerasa lapar, haus, dia bakal mencoba menyuarakan suaranya seperti itu, nangis atau tertawa atau gimana. Nah, untuk usia 12 bulan sampai 24 bulan, anak-anak udah mulai untuk motorik kasarnya udah mulai mencoba berjalan meskipun masih pada tumpuan sekitarnya atau tiang pada orang tua. Nah, sedangkan untuk motorik halusnya, anak-anak tersebut sudah bisa memegangkan benda satu atau benda lain. Nah, kalau untuk perkembangannya masih sama seperti yang usia sebelumnya. Untuk usia 1 tahun 12 bulan sampai 18 bulan, itu biasanya anak-anak udah mulai mencoba merangkak dari satu anak tangga ke anak tangga yang lain. Sedangkan untuk motorik halusnya, anak-anak udah mulai mencoba merasakan lantai itu atau itu menjinjit atau udah bisa memegang benda itu bukan 2 jari lagi yang seperti ini, tapi udah keseluruhan. Nah, kalau untuk perkembangan aspeknya itu aspek kesehatannya itu masih sama, namun yang membedakan di situ anak udah mulai mencoba mandiri, udah bisa megang sendok, udah bisa makan sendiri, meskipun masih butuh bantuan orang tua ya. Nah, sedangkan kalau untuk usia 2 tahun sampai 3 tahun pada motorik kasar itu anak udah bisa berjalan, udah mulai lancar untuk berjalan, udah mulai mencoba melihat sekitarnya, udah mulai pergerakan yang lainnya. Sedangkan kalau untuk motorik halus itu mulai mencoba merasakan hal-hal yang belum pernah dirasakan seperti memegang potongan-potongan kecil, udah mencoba merasakan makanan buah atau gimana. Sedangkan kalau untuk aspek kesehatannya itu masih sama. Nah, sedangkan untuk usia 3 tahun sampai 4 tahun itu anak udah mulai mencoba berjalan, udah bisa melompat dari depan ke belakang, udah mencoba berlari. Sedangkan untuk motorik halusnya, anak-anak tuh ngerasain perasaan antara bedanya lantai sama tanah basah ya. Jadi dia ngerasain bedanya ini. Jadi semua aspek dari satu aspek sama 5 aspek yang lainnya tuh masih berhubungan. Jadi tidak bisa dipisahkan dari situ. Nah, kalau untuk aspek perkembangan yang lainnya, anak-anak tuh udah mulai mencoba memasukkan bajunya sendiri, udah coba mandi sendiri atau gimana. Nah, untuk usia 4 tahun sampai 6 tahun, di situ anak udah mulai kelihatan tuh aktif bermain. Untuk motorik kasarnya udah aktif bermain, udah mencoba menendang bola, udah mencoba main sama teman-teman sekitarnya. Nah, sedangkan kalau untuk motorik halusnya, dia masih sama seperti umur sebelumnya, namun
masih perlu latihan. Seperti menang bola tadi, dia masih bisa menendang, namun tidak secara searah gitu. Kalau untuk aspek perkembangannya masih sama, namun biasanya kalau di situ udah lebih terlatih. Seperti bisa makan sendiri, udah bisa pakai baju sendiri, mandi pun biasanya udah bisa sendiri. Oke guys, jadi pada aspek fisik motorik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada motorik halus, motorik kasar, dan ruang lingkup kesehatannya. Jadi pada motorik halus itu dia berputar pada jari-jari tangan, entah dia memegang, menyentuh, merobek, itu termasuk motorik halus. Sedangkan untuk motorik kasar itu dia mulai berdiri, merangkak, itu termasuk motorik kasar. Dan untuk ruang lingkup kesehatannya itu ada imunisasi, terus berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ke aspek yang ketiga nih Kak, yaitu aspek kognitif. Silakan Kak. Nah, kalau untuk kognitif ini terbagi menjadi 2, yaitu mengenal lingkungan sekitar atau menunjukkan rasa atau reaksi terhadap apa yang terjadi. Nah, biasanya pada usia 3 bulan, anak-anak tuh udah melihat tuh wajah oleh orang tuanya itu gimana. Biasanya udah mencoba mengenalin, oh ini ayahku, ini ibuku. Sedangkan untuk usia 3-6 bulan, dia tuh udah memperhatikan benda apa aja yang sekitarnya. Tuh biasanya kan kalau orang tua sering menarik mainan kelincingan di sebelahnya, dia udah mulai kepo tuh itu benda apa. Nah, sedangkan kalau untuk menunjukkan rasanya, dia mulai mencoba mengulurkan tangannya untuk memegang benda tersebut. Bisa nggak dia megangnya atau enggak gitu. Nah, kalau untuk usia 6-9 bulan, untuk mengenalnya, dia udah mulai mengamati benda-benda yang udah mulai bergerak, seperti halnya boneka atau mobil-mobilan yang bergerak. Dia udah mencoba mengamati, dia mulai penasaran kok bisa ya benda itu bergerak, sedangkan sekitar dia tidak ada yang bergerak. Nah, sedangkan untuk menunjukkan rasa sikapnya, dia mulai mencoba tuh gimana dengan benda tersebut, udah mencoba memahami pengen benda tersebut kepada orang tuanya. Nah, untuk usia 9-12 bulan, dia udah mulai nih memahami perintah orang tuanya. Misalnya orang tuanya nyuruh, nak ayo makan, nak ayo kita berdoa. Dia udah mulai paham tuh perintah-perintah orang tuanya. Dan untuk menunjukkan rasa itu, biasanya dia memberikan reaksi yang disuruh oleh orang tuanya. Misalnya di saat dia disuruh makan, dia mulai mencoba megang sendok, ataupun udah mencoba mulai mencuci tangan, ataupun yang lain halnya. Sedangkan pada usia 1,5 tahun, dia udah mulai paham menyebutkan beberapa nama benda yang ada di sekitarnya dan mulai meyakinkan benda-benda yang belum dikenalnya. Misalnya tuh seperti kok benda ini kok belum pernah dilihatnya, dia mulai kepo tuh. Biasanya kan dia taunya cuma ya boneka, mainan, tempat makan, dan sekitarnya. Sedangkan pada untuk menunjukkan rasa itu, dia udah meyakinkan ukuran benda anak tersebut. Benda yang belum dilihatnya tuh diamatin, oh kok beda ya, kok lain ya sama yang benda yang biasa aku pegang. Nah, sedangkan untuk usia 18 bulan sampai 1 tahun, biasanya anak udah mulai mencoba menggunakan alat permainan yang ada di sekitarnya. Seperti dia udah mulai mencoba bermain boneka, udah mencoba bermain mobil-mobilan. Nah, dan kalau untuk menunjukkan reaksinya, dimulai dari hal yang sederhana sih. Biasanya dimulai menyusun balon, mulai mencoba merangkai puzzle yang gampang. Nah, untuk usia 1 tahun sampai 2 tahun, biasanya udah mencoba melakukan dan melihat menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya, ataupun meniru kegiatan orang yang di sekitarnya. Sedangkan untuk usia 3 sampai 4 bulan, yaitu menempatkan benda dalam ukuran yang sama. Maksudnya orang tua biasanya berperan aktif ya di sini, mencoba membedakan benda yang beda warna, ukuran beda warna, atau yang gimana, sehingga anak itu paham, oh ini beda, ini sama, sehingga di situ konektifnya berjalan. Sedangkan untuk memberikan rangsangannya, biasanya orang tua lah yang lebih aktif, sehingga anak tuh orang tua melakukan ini, dia mencoba mengikutinya.
Sedangkan pada usia 2 tahun sampai 4 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun, biasanya udah mengamati atau mengenal benda-benda sesuai fungsinya. Seperti menggunakan kursi ini untuk duduk, meja untuk dia makan, ataupun hal yang lainnya. Sedangkan untuk usia 5 sampai 6 tahun, dia udah menunjukkan aktivitas yang bersifat eksplor. Misalnya dia udah mulai mencoba bermain keluar, ataupun bermain bola, udah ini aktivitas yang sering harus dilakukan. Nah, sedangkan kalau untuk hal lainnya itu udah bisa mengklasifikasikan benda yang sesuai urutan tadi saya bilang. Mungkin itu aja sih Pak kalau untuk materi. Oke teman-teman, jadi untuk yang di bagian aspek kognitif ini terbagi menjadi 3. Ada belajar dan pemecahan masalah, terus berpikir logis, dan berpikir simbolik. Untuk bagian belajar dan pemecahan masalah itu anak tuh contohnya itu pada usia 12 sampai 18 bulan tuh anak udah bisa nih menyebutkan nama benda, terus menanyakan nama benda yang belum diketahuinya. Dan untuk berpikir logis itu anak bisa membedakan ukuran benda dari ukuran kecil dan besar. Terus untuk yang berpikir simbolik, anak bisa menyebutkan angka 1 sampai 10 walaupun mungkin ada angka yang terlewat. Nah, oke guys. Jadi kita lanjutkan saja nih ke aspek yang keempat, yaitu aspek bahasa. Silakan Kak Dita. Nah, karena kalau untuk aspek bahasa sebenarnya lebih ke arah bicara, cara dia mengenal huruf ya. Nah, pada dasarnya anak tuh paham mulai berbicara udah celoteh ya biasanya kalau kita sebutnya tuh usia 6 bulan ke atas. Nah, tapi meskipun seperti itu, dia mencoba memahaminya tuh mulai dari mendengar dulu apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, maka pada saat ini kita bakal bahas mengenai perkembangan bahasa ya. Untuk bahasa sendiri itu biasanya pada usia 3 bulan itu baru bisa menangis, teriak, atau berhenti menangis setelah keinginannya terpenuhi. Biasanya dia haus atau ingin minum susu, setelah diberikan susu dia bakal berhenti menangis. Sedangkan untuk usia 3 sampai 6 bulan dia akan memperhatikan apa sih yang diomongin oleh orang tuanya. Dia bakal lebih berfokus pada pusat apa yang dibicarakan oleh orang tuanya. Nah, dan untuk usia 6 sampai 9 bulan dia udah mulai menirukan nih apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Biasanya udah bisa manggil mama, papa, biasanya diucapkan oleh orang tuanya. Sedangkan untuk usia 9 sampai 12 bulan ya udah mulai tuh paham apa yang terjadi, udah mulai bisa menolak, udah bisa menggeleng atau menangis atau menunjukkan benda sekitarnya, meskipun masih belum jelas artikulasi dari pengucapan anak tersebut. Namun meskipun begitu itu hal yang wajar ya pada anak-anak usia segitu, karena ya kemampuan dia masih didukung oleh orang tua. Sedangkan pada usia 12 sampai 18 bulan biasanya anak udah paham nih menunjukkan bagian-bagian tubuh. Misalnya ditunjuk mana kepalanya, ini kepalanya, di mana hidungnya, ini hidungnya. Dia udah paham apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Sedangkan pada usia 18 sampai 24 bulan dia udah menaruh perhatian pada gambar-gambar buku, udah memahami kata-kata sederhana seperti ayam. Dia udah paham, pengucapan ayam tuh seperti ini. Nah, sedangkan pada usia 2 sampai 3 tahun, anak udah mulai memainkan kata atau suara dan hafal beberapa lagu. Misalnya lagu-lagu sederhana lah, lagu-lagu anak dia mulai hafal, Balonku Ada 5, Naik Puncak Gunung, dia udah paham dan memahami perintah sederhana yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, pada usia 3 sampai 4 tahun, dia udah mulai pura-pura membaca cerita yang bergambar, udah mulai memahami dan tahu apa yang contoh yang diberikan oleh orang tuanya. Misalnya, nah tolong ambilkan ibu pulpen. Dia bakal mencoba mencari benda yang diperintahkan oleh ibunya. Sedangkan pada usia 3 tahun sampai 4 tahun, anak mulai tahu menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif, yang artinya mengerti beberapa perintah secara bersamaan, mengulang kata secara bersamaan,
dan menyimak perkataan orang lain. Kalau untuk usia segitu biasanya udah apa ya, pengucapannya udah jelas, artikulasinya udah jelas, untuk dia paham apa yang diminta, apa yang disuruh oleh orang-orang sekitarnya, udah mulai apa ya, lebih kepo ke ilmu pengetahuan sih, seperti itu. Nah, oke. Untuk di aspek bahasa ini, dia tuh terbagi menjadi dua, ada memahami bahasa dan mengungkapkan bahasa. Untuk di bagian memahami bahasa ini, biasanya anak tuh bisa paham nih apa sih yang lagi diperintahkan orang tuanya. Misal seperti yang Kak Dita bilang tadi, misal orang tuanya bertanya, mana kepalamu nak? Nah, anak sudah bisa menunjukkan, ini kepalaku bunda. Terus untuk di bagian mengungkapkan bahasa, anak sudah bisa nih menyebutkan dua kata. Misal dia mau susu bu, susu gitu. Oke, lanjut saja Kak ke aspek yang keempat nih, aspek sosial dan emosional. Nah, kalau sosial emosionalnya sebenarnya lebih sama mengarah ke bahasa, namun lebih ke arah reaksi dia gimana sih. Nah, pada usia 3 bulan, biasanya anak tuh mulai menatap dan tersenyum ataupun menangis untuk mengekspresikan dirinya. Sedang terjadi kan pada usia 3 tahun tadi dia baru bisa menangis, tertawa, itu sama. Nah, untuk usia 3-6 bulan, ia udah mulai mencoba merespon. Kalau misalnya dia menangis, udah mencoba memulaikan gerakan tangan dan kakinya secara bersamaan. Jadi bukan dari tangisannya saja, tapi tangannya udah mulai gerak untuk enggak gitu. Nah, kalau untuk usia 6-9 bulan, dia biasanya udah tahu, merasakan nyaman sama orang tua, udah mau dipeluk ataupun nggak takut lagi untuk dipegang sama orang sekitar. Nah, sedangkan untuk usia 9-12 bulan, biasanya anak itu udah tahu keinginannya apa. Aku pengen itu, dan langsung menunjuk apa yang dia pengen biasanya di saat kayak gitu, orang tua juga berperan ya dalam halnya apa yang dia pengen tuh gak semua hal harus dijelaskan dengan melalui kalimat, tapi bisa langsung dengan pergerakan oleh orang tua. Nah, kalau untuk usia 12-18 bulan, biasanya anak bakal menunjukkan reaksi marah atau tidak suka atau berbeda. Maksudnya pada yang tadi dia tidak dapat apa yang diinginkan, dia bakal udah merespon nih, aku nggak boleh, dia bakal marah, bakal nangis. Dia juga bakal merasakan aku nggak cocok deh main sama dia, aku nggak mau main sama dia. Biasanya dia ngadu, bunda aku nggak mau main sama dia lagi, seperti itu biasanya. Nah, sedangkan kalau untuk anak usia 18-24 bulan, dia udah mulai mencoba mengekspresikan rasa takut, marah yang berlebihan, kecewa terhadap apa yang nggak dia dapat. Nah, dengan cara itu dia lebih ke arah, rupanya seperti ini ya yang nggak aku dapat. Dia bakal ngerasa, seperti ini orang tuaku. Nah, pemahaman dari orang tua langsung yang harus memberikan contoh bahwa nggak seperti itu nak, atau bukan seperti ini nak, atau gimana. Nah, sedangkan pada usia 2-3 tahun biasanya anak itu udah memberikan salam, udah mulai salam bu, salam bunda. Nah, dan udah memberikan reaksi percaya terhadap orang sekitarnya. Biasanya boleh nggak bunda masuk ke kamarnya, dia bakal mencoba reaksi boleh apa enggak, dia bakal mencoba mengizinkan ataupun tidak. Nah, sedangkan pada usia 3-4 tahun dia udah mengikuti aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu kegiatan ataupun menirukan apa yang dilakukan dan bereaksi terhadap hal-hal yang sekitarnya. Misalnya hal yang sekitarnya itu tidak mendukung apa yang dia pengen atau apa yang dia pengen dia dapatkan atau tidak, dia bakal bereaksi di saat itu. Nah, sedangkan pada usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun, di situ anak udah paham lah kondisi di sekitarnya, udah di situ juga orang tuanya udah memberikan pemahaman. Biasanya dia udah lebih spesifik, berarti apa yang aku rasakan tidak harus semuanya dikasih. Nah, dengan cara itu biasanya langsung pada rasa
kesadaran dirinya, rasa tanggung jawabnya, perilaku prosesnya itu udah nampak. Dia udah bakal mandiri, udah mencoba mengendalikan perasaannya, udah percaya diri, menjaga diri dan menghargai pergaulan sekitarnya, menunjukkan rasa wow, keren ya, atau gimana terhadap lingkungan sekitarnya. Dia juga akan tahu, oh ini hakku, ini bukan punya aku. Dia bakal tahu apa yang punya dia atau bukan. Dia udah mulai mencoba bermain dengan sekitarnya, udah mencoba memahami, oh temannya ini baik, temannya ini cengeng atau gimana. Mungkin seperti itu sih. Nah, oke. Untuk di aspek sosial dan emosional ini guys, itu tuh berkaitan dengan seorang anak itu untuk merespon sesuatu. Misal kalau dia nggak suka, dia respon nggak suka dia tuh seperti apa? Entah dia nangis atau marah. Nah, kalau dia suka mungkin dia tersenyum. Oke, yang terakhir nih Kak, kelamaan kita Kak sepertinya. Yang terakhir ini ada aspek seni. Boleh Kak dijelaskan? Kalau seni ini sebenarnya nggak terlalu nampak biasanya pada anak, karena kreativitas seorang anak kan terhubung juga dengan seni. Biasanya itu kalau kreativitasnya dibantu oleh orang tua, biasanya anak juga menunjukkan hal-hal keseniannya. Nah, pada usia 3 bulan biasanya dia udah bisa menoleh nih bunyi yang apa yang dihasilkan dari sekitarnya. Misalnya bunyi tok tok, dia bakal kayak langsung mencari suara itu dari mana. Sedangkan untuk usia 3-6 bulan, ia udah bisa tahu beda, oh ini suaranya kecil, ini besar, ya udah mencoba memahami gitu. Sedangkan kalau untuk bendanya, dia udah mulai mencoba menjatuhkan benda untuk didengar suaranya. Misalnya dia memegang bola, dia jatuhkan suaranya seperti mana, nyaring atau enggak. Nah, sedangkan pada usia 6-9 bulan, dia udah melakukan kegiatan tepuk tangan ataupun tertarik dengan mainan yang mengeluarkan bunyi. Biasanya kan ada tuh permainan anak-anak kecil yang kayak piano atau pianika. Biasanya kan dia mulai kepo dan itu udah mencoba gimana. Nah, sedangkan pada usia 9-12 bulan, dia udah mencoba menggerakkan tubuh dengan irama yang keluar. Biasanya kalau udah dengar suara ataupun nyanyian, dia mencoba menggerakkan badannya sesuai iramanya tersebut. Biasanya kalau anak-anak seperti itu biasanya lebih ke arah anak yang aktif dan lebih ke arah yang cenderung sering tersenyum atau tertawa. Meskipun seperti itu, hal-hal yang di sekitarnya tuh sangat membantu gitu. Suara-suara, hal yang sering dilakukan orang sekitarnya sangat berpengaruh pada perkembangan seninya. Sedangkan pada usia 1 tahun sampai 2 tahun kurang lebih, biasanya anak udah mulai mencoba menyatukan lagu dengan kata yang terakhir. Misalnya orang tua menyanyikan lagu burung kakak tua, biasanya dia udah mulai mencoba memahami lagu-lagu yang dinyanyikan, udah mulai paham. Untuk usia 18-24 bulan, anak udah mulai mengenali musik dari mana, asalnya apakah itu dari HP atau dari TV atau dari komputer, dan dia akan mencoba berulang kali mendengarkan itu. Seperti misalnya di saat orang tuanya menyanyikan lagu, dia nggak sekali aja minta didengarkan tapi berulang kali, sehingga disitulah jiwa-jiwa seninya tuh terasa, oh anak ini paham dengan apa yang sedang terjadi. Sedangkan pada usia 2-3 tahun, anak udah memperlihatkan dan mengenali suara yang bernyanyi. Biasanya saat orang tua bernyanyi burung kakak tua, dia udah mencoba mengikuti burung kakak tua, jadi sudah mengikuti. Sedangkan pada usia 3-4 tahun, dia udah mengenali berbagai macam suara kendaraan. Biasanya kan anak-anak cowok ya, kepo tuh, itu mobil, itu motor, dia udah paham suara-suaranya. Biasanya ada anak yang cenderung kalau mendengarkan suara itu nangis, tapi ada anak yang kalau jiwa seninya lebih cepat dari anak yang lainnya, dia bakal merasa gembira dengan suara-suara seperti itu. Sedangkan pada usia 4-5 tahun, anak-anak lebih ke arah senang mendengarkan berbagai macam alat musik dan mengikuti instrumental yang ada. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, anak udah mulai bernyanyi sendiri. Saat dia jalan, dia bakal bersenandung nah, dia mencoba seperti itu. Anak-anak seperti itulah yang biasanya kalau anak yang cepat memahami seni, biasanya tuh perasaan gembira dia lebih sering
Oke, ini udah aspek yang terakhir nih, yaitu aspek seni guys. Jadi di aspek seni itu dia lebih tidak terlihat karena itu tuh merupakan bakat seorang anak Iya, ya, Kak. bakat. Mungkin bisa dilatih dari melalui orang tuanya, terus gurunya, seperti menggambar, melukis, bernyanyi, bermain alat musik dan sebagainya. Nah, kita udah bahas nih 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Mungkin sampai di sini dulu Kak bincang-bincang kita tentang aspek perkembangan anak usia dini. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih pertemuan kita di Selekat Season 2. Sampai jumpa di Selekat Season 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.